wabarakatuh. Selamat pagi para peternak. Pak Sinten kan? Pak Hasan. Pak Hasan, pagi ini saya dihubungi Pak Hasan masalah sapinya. Kenapa sapi ini Pak Hasan? Kenapa nih kerap dikawinnya berdas? Oh, kerap dikawinnya berdas. Tapi hampir tiap 3 minggu minta berai, letar lendir bening, terus dikawin, terus 3 minggu lagi masih berai lagi. Setelah dikawin itu 1-2 hari apa ada kejadian pada sapinya? Kejadiannya ya keluar darah. Keluar darah segar itu ya. Jadi dikawin apa hari ini gitu ya, 2 hari lagi keluar darah gitu. Berarti ketemu keluar darah itu sebelum ini berapa kali? Setiap habis dikawin? Iya. Ya, terus ini 3 minggu yang lalu kan dikawin, terus keluar darah. Ya. Terus tadi pagi keluar darah lagi. Keluar. 2 hari yang lalu pernah keluar lendir bening enggak? Sekitar 15 hari yang keluar. Ini sebelum hari ini kan keluar darah. Iya. Kemarin keluar lendir bening apa enggak? Enggak. Yang lusa, kemarin lusa keluar lendir bening ketemu. Iya, Pak. Oh, terus baru itu nggak dikawinkan yang ini ya? Nah, nggak dikawinkan terus keluar darah itu ya. Oke. Jadi para pemirsa, para peternak memelihara sapi betina itu memang apa ya, gampang-gampang susah. Supaya sapi betina itu gampang bunting, memang pemeliharaannya kalau mulai kecil itu makannya cukup, tidak pernah cacingan, vitaminnya cukup. Terus sapi itu sering dikeluarkan seperti ini, dikeluarkan jadi tidak di kandang terus. Kalau di kandang terus kurang sinar matahari antara jam 8 sampai jam 11, kadang-kadang mengaruhi reproduksinya, berahinya kurang bagus, kadang-kadang seperti itu. Terus kalau sudah habis beranak seharusnya memang kesehatan, biar kandungannya itu cepat pulih. Nah, pada kasusnya punyanya Pak Hasan ini sudah di B udah berapa kali? 4 kali ya ini? Iya, 4 kali tidak jadi-jadi. Problemnya setelah di B 2 hari keluar darah. Itu selalu seperti itu. Nah ini 2 hari yang lalu keluar bening, berai, tapi tidak dikawinkan. Hari ini keluar darah. Kalau seperti ini nanti langsung dikawinkan. Oke. Jadi gini para peternak, ada beberapa sapi, tidak semua sapi, terutama sapi limusin, sapi cross limusin simental, ada beberapa sapi setelah di IB dapat 1 hari 2 hari kok keluar darah segar, itu pada saat itu misalnya pagi ini, hari ini di IB lagi. Iya, nah ini kan belum sempat di IB, keluar darah segar, langsung hari ini di IB. Nah insya Allah jadi. Iya, insya Allah jadi. Memang sapi itu berainya tidak sama. Kalau sapi putih itu sehari selesai. Oh, gitu. Iya, makanya pada umumnya sapi putih gampang bunting. Kalau limusin ini ada yang sampai 3 hari, ada yang 5 hari. Lama juga. Iya, ada yang lama. Itu kalau baru lapor, baru keluar lendir langsung DB, sering nggak jadi. Karena ini telurnya belum turun. Nah, itu diambil. Kalau biasanya telur turun itu setelah puncak berai. Jadi puncak berai itu cirinya lendir buahnya atau setelah nganclap-nganclap. Karena ini sendirian atau setelah keluar darah. Tapi tidak semua sapi keluar darah. Jadi kalau habis di IB dapat 1-2 hari kok keluar darah segar, itu langsung di IB lagi. Tapi kalau habis di IB, misalnya pagi ini di IB ya, petugasnya pulang kok keluar darah, tidak masalah. Tidak masalah. Enggak, pulang keluar darah tidak masalah. Masih ada kemungkinan jadi. Jadi seperti itu. Memang kalau sudah dilakukan seperti itu, nanti diperiksa. Kalau belum bunting aja diperiksa. Nanti indung telurnya seperti apa. Gitu. Nah, itu tidak semua harus ke dokter hewan. Gitu. Kalau ini seperti ini, nanti dibekan karena pagi tadi keluar darah segar. Iya. 2 hari yang lalu keluar lendir bening. Iya. Itu 2 hari yang lalu kalau biasanya kan dikawinkan. Untuk yang kali ini tidak dikawinkan. Terus keluar darah hari ini kawinkan, petugasnya dihubungi lagi. Kebetulan saya enggak praktek IB mulai dulu, cuma kesehatan dan meriksa bunting tidaknya gitu aja. Jadi para peternak, para pemirsa, kalau sapinya habis di IB 1-2 hari atau 3 hari keluar darah,
pada saat keluar darah itu hari itu urut DIB lagi. Itu DIB lagi. Biar bunting. Nah, biasanya sapi yang seperti itu, sapinya rata-rata bagus. Sapinya bagus, limusin maksudnya bagus, posturnya bagus. Posturnya bagus. Jadi posturnya ini bagus. Kadang merah, ada orang tani bilang limusin yang congornya kuning semuanya itu. Umumnya sapi bagus. Nah, sebetulnya itu memudahkan peternak, gampang bunting malah harusnya kalau tahu. Jadi kalau habis di IB 2-3 hari keluar darah, hari itu di IB lagi. Kan darahnya seger ngoten nggih, bukan darah kotor. Kecuali kalau lendirnya itu kotor, nggak bening, nah itu kemungkinan jadi ya kecil karena masih ada infeksi, harus diobati dulu. Nah, supaya tidak seperti itu, kalau sapi induk habis melahirkan dapat 1 hari diobati, biar kandungannya tidak ada infeksi. Kalau ini normal ini normal ya. Ini normal maksudnya itu berai lendirnya bening, cuma habis di IB keluar darah, nah itu harus di IB lagi. Ya, sapi-sapi jenis ini memang seperti itu. Bagus. Ya, nanti habis ini nanti jangan hubungi petugasnya untuk di IB. Ini sakwa jadi. Ini salah satu usaha. Memang kita hanya membantu ikhtiar, cuma bunting daknya itu kan yang biasa. Jangan keburu dijual. Banyak kejadian karena di IB keluar darah dianggap masalah, akhirnya dijual. Padahal itu enggak masalah itu. Jadi banyak faktor sapi betina itu nggak bunting, banyak faktor, ada infeksi, ada nggak berai, ya itu memang harus ke dokter hewan diperiksa. Nggih. Enten pertanyaan malih? Nggih. Jadi kalau di sapi betina memang pemeliharaannya satu, obat cacingnya rutin 4 bulan sekali. Pakai apa, Pak? Obat cacing ada pilnya yang ini. Sampai. Iya, sampai udah kenal. Udah paling dah itu kalau sapi udah besar ini 4-6 bulan sekali. Kalau sapi umur 1 tahun mungkin 2 bulan sekali. Terus minumnya tambah vitamin mineral. Itu. Terus rumputnya cukup. Terus kalau seperti ini bagus, nggak terlalu gemuk. Iya. Kekurusan juga kurang bagus, terlalu gemuk ya ini. Kurang makan. Ya, kurang makan. Jadi ada sapi makannya doyan gitu. Ada sapi makannya doyan, ya, terus sudah diobat cacing, sudah vitamin, nah, kok enggak gemuk, berainya kurang bagus. Nah, itu kemungkinan rumputnya kurang. Terus waktu ngobat cacing dosisnya kurang, vitamin biasanya cukup. Terus sapi enggak pernah keluar. Di kandang gelap, enggak kena sinar matahari, juga pengaruh. Pengaruh, Pak. Iya. Tapi yang sering kejadian, sapi habis dikawin dapat 2-3 hari keluar darah itu. Yang sapi bagus-bagus, gak ngerti dijual. Ini nanti dibekan hari ini muka 3 bulan, kalau ndak minta kawin diperiksa bunting tidaknya. Ini tadi kan baru 1 bulan yang lalu, bayi, terus ceritanya jenengan keluar darah, terus ini tadi keluar darah. Jadi ini cukup ini aja, nanti langsung jangan lapor. Terus memang kalau kayak gini nih ya, gatel gini kadang-kadang banyak lalat. Cukup dikasih obat lalat gitu. Ya, begitu para peternak. Kita melihara sapi betina itu memang harusnya tiap tahun beranak. Kalau sapi turunan limusin, simental, itu biasanya umur 13 bulan sudah mulai berai. Gitu. Kalau tidak berai berarti ada masalah dalam pemeliharaannya ini. Mungkin cacingan, rumputnya kurang, vitaminnya kurang, tidak pernah dikeluarkan. Kalau pemeliharaannya itu mulai kecil itu obat cacingnya rutin, vitaminnya rutin, rumputnya cukup. Artinya cukup itu tambah besar ditambah. Nah, itu biasanya umur 12-13 bulan sudah berai. Kalau sapi limusin simental. Tapi kalau sapi putih biasanya 18 bulan, 20 bulan baru berai. Sehingga sapi limusin sama simental itu belum umur 2 tahun sudah beranak pertama kali. Nah, setelah beranak biar kawinnya lagi gampang bunting, 1 hari setelah beranak perlu pengobatan. Diobati biar kandungannya ini cepat pulih kembali. Terus berainya juga bagus. Terus nanti belum nyampe umur 40 hari biasanya sudah minta kawin. Nah, minta kawin kalau lendirnya sudah banyak baru di IB. Gitu. Kalau limusin simental seperti itu. Nah, setelah di IB jadi makanannya ditambah lagi. Terus kalau setelah di IB dapat 2-3 hari keluar darah segar. Nah, saat hari keluar darah segar di IB lagi. Itu di IB lagi. Ya.
DB lagi, jangan nunggu besoknya. Hari ini, pagi ini, hari ini, nanti ini lapor wis, DB lagi. Nggih. Insyaallah bunting. Nggih. Itu terus dijaga seperti itu. Jadi makanan terus sapi sering dikeluarkan biar kena sinar matahari. Itu. Terus kalau banyak lalat nyamuk itu sampai gatel ini. Ini nanti cuma cukup dibecak ya obat lalat. Nanti kayak kaki ini dibecak itu enggak ada lalatnya. Begitu para peternak, para pemirsa, saya ulangi lagi, beberapa sapi yang kita pelihara pada saat berahi keluar darah. Berahi keluar darah itu darah segar, sebaiknya langsung dilaporkan untuk DIB. Nah, kadang keluar lendir bening hari ini DIB, 2 hari lagi kok keluar darah, lapor lagi untuk DIB. Terus kalau sampai 3-4 bulan udah gak berahi ya, harusnya 3 bulan diperiksa. 3-4 bulan kok gak berahi, tiba-tiba keluar lendir bening lagi, jangan keburu DIB, diperiksa lagi, kemungkinan bunting. Seringkali sapi bunting 4-7 bulan itu keluar lendir bening. Nah itu kalau tidak hati-hati, nanti kalau DB bisa abortus. Iya, padahal sapi itu bunting. Nah, iya, jadi seperti itu. Jadi misalnya beli dari pasar, kok tidak berahi 2 bulan, nah, tiba-tiba keluar lendir bening, nah, itu sebaiknya diperiksa dulu. Khawatir bunting. Kadang-kadang sapi bunting itu tadi bunting 4-7 bulan masih keluar lendir bening. Nah itu kalau tidak hati-hati petugasnya, habis DB tidak sampai seminggu lahir. Biasanya kebuntingan 4-7 bulan. Jadi harus perhatian. Jadi kalau ada sapi udah DB 3 bulan tidak berahi, nah, kemungkinan tidak bunting, kemungkinan bunting. Itu tadi diperiksa dulu, baru DB, dikawin suntik gitu. Memang kawin suntik hasilnya lebih bagus. Ya, kalau induknya kayak gini nih bisa diisi mental, bisa diisi limusin, bisa diisi Belgian Blue gitu. Kalau masih baru pertama kali diisi limusin nggak apa-apa. Ya, kalau udah 2 kali, 3 kali bisa simental, bisa Belgian Blue gitu. Jadi kembali lagi kasusnya punya Pak Hasan, 2 hari yang lalu keluar lendir bening, hari ini keluar darah. Tadi mau suruh meriksa saya, udah nggak usah periksa, hari ini diberikan gitu aja. Ya, gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.